Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, yakni di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang iqamah, kita sejenak mengingat kembali pelajaran kita di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengingatkan kembali bahwasanya agama Islam, syariat yang mulia, perintah yang paling besar di dalam agama kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah yang paling besar, yang paling agung, yang paling pokok. Itu bisa kita perhatikan di dalam rukun Islam. Yang pertama itu adalah dua kalimat syahadat. Itu adalah pengikraran, itulah tauhid, dan di atas tauhid itulah dibangun ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan seluruh ibadah baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bainah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi tidaklah kita diperintahkan, tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama yang hanif, mukhlishina lahuddin hanifa. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna lillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah agama yang ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kemungkaran yang paling mungkar, dosa yang teramat besar adalah berbuat syirik, mempersekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka ladzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Orang yang meninggal, orang yang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik tanpa bertaubat sebelum wafatnya, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat syirkun akbar, maka batalah seluruh amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah
menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, maka batallah seluruh amalannya. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya dosa syirik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di antara bab-bab yang cukup banyak, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dan meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu. Ini salah satu bab, salah satu pintu untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya al-imanu nisfan. Iman itu terbagi dua. Iman itu terbagi dua. Nisfu fis sabar, setengahnya itu ada pada kesabaran. Wa nisfu fis syukur, dan setengahnya lagi, sebagiannya lagi, separohnya lagi itu ada pada syukur. Lalu mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal? Apakah orang miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih afdal? Sementara tadi kita mengetahui bahwasanya keimanan itu dibagi dua, sebagiannya adalah kesabaran, sebagiannya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akrakum indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antaramu. Itu yang paling mulia. Patokannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar syukur, rasa syukur kita itu sempurna, maka harus kita tegakkan 3 poin ini, 3 sebab ini. Yang pertama adalah al-i'tirafu biqalb, meyakini bahwasanya seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dari Allah. Apapun nikmat yang ada di dunia ini, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Lalu akan terpikir bagi kita, Ustaz, kita yang alhamdulillah Allah berikan petunjuk senantiasa menjaga salat, beriman kepada Allah, lalu bagaimana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, itu dibukakan bagi mereka perbendaharaan dunia. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini dibentangkan bagi Allah. Allah berikan perbendaharaan dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah benci. Adapun keimanan itu khusus bagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan khusus bagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat yang teragung adalah di antaranya adalah keimanan yang ada di dalam hati kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabi kita, malaikat, kitab, hari akhir, takdir baik dan buruk semuanya. Rukun iman yang 6 itu kita yakini di dalam hati kita. Itu nikmat yang tiada tara, nikmat yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dada. Kemudian yang kedua, kita harus mengakui bahwa setiap nikmat itu tadi kita akui dalam hati kita, lalu kita sebutkan dengan lisan kita. Kita sebutkan bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
dengan mengucapkan subhanallah, dengan mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan zikir-zikir yang lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita sebutkan. Apapun yang ada, misalnya kita memiliki rumah, memiliki usaha yang maju dan segala macamnya, kendaraan yang bagus, maka sebutkan inilah nikmat titipan dari Allah. Sekehendak Allah, jika Allah mengambil sebentar saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, agar sempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal ibadah kita, dengan amalan anggota tubuh kita. Kita ambil contoh makhluk yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti adalah manusia yang pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad SAW memasukinya. Di dalam suatu salat malam, qiyamul lail, salat tahajud dan salat witir, sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat dengan ayat yang panjang, dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang, yang lama maksudnya. Lalu ketika bermunajat, Nabi SAW meneteskan air mata, basah jenggot Nabi SAW dengan air matanya. Setelah salat ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukankah engkau utusan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosamu yang telah lalu, yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan terus ditanya, maka Nabi SAW menjawab, ya, na'am, bala, benar. Lalu Nabi pada akhir hadis itu menjelaskan, afala akuna abdan syakuran, tidaklah selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi di antara sebab sempurnanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dipraktekkan dengan amal anggota badan kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, janganlah kita sampai seperti Qarun di dalam harta ini. Yang mana Qarun bisa dilihat nanti dalam surah Al-Qasas sekitar ayat 65 atau 75 sampai 81, nanti bisa dilihat kisah tentang Qarun yang ketika keluar pameran menunjukkan hartanya. Jangankan harta bendanya, perbendaharaan kuncinya, perbendaharaan hartanya itu dipikul oleh beberapa lelaki yang kuat. Dan di akhir ayat itu, di ayat 81 dijelaskan bahwasanya akhirnya Fir'aun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi bersama hartanya. Karena Fir'aun tidak meyakini bahwa itu nikmat harta yang banyak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan dalam surah Al-Qasas ayat 78 di akhir ayat itu, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya semua ini aku dapatkan dari kepintaranku, dari ilmuku. Jadi bagi kita yang mayoritas pedagang di pasar, seandainya usaha kita maju, banyak cabangnya, banyak pelarisnya, jangan dikatakan bahwa itu adalah kepintaran kita mencari model yang baru karena sedekah kita yang banyak. Tidak. Nanti khawatirnya seperti Qarun yang mengakui bahwa semua nikmat itu adalah dari kepintarannya, dari kepiawaiannya. Itu adalah cobaan dari Allah, baik itu kita diuji dengan kenikmatan, apakah kita bersyukur, atau dengan kesempitan, apakah kita bersabar. Di bagian akhir ini kita ingatkan ada 3 yang Allah abadikan orang yang membanggakan dirinya, makhluk yang membanggakan dirinya. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Ketika diperintah sujud kepada Adam, semuanya sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis, semuanya sujud, malaikat sujud.
kecuali iblis. Iblis mengatakan qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam itu dari tanah. Aku lebih baik. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun yang memiliki kerajaan yang sangat besar di Mesir ketika itu. Sampai-sampai dia mengatakan dialah pemilik Mesir itu. Bukan itu saja, Allah abadikan wa ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Tidak ada orang makhluk yang mengakui Tuhan kecuali Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah Qarun. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam surah Al-Qasas ayat 78, wa ma innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ini aku dapatkan dari ilmuku, dari kepintaranku, dari kepiawanku. Jadi tidak boleh kita, bapak-bapak, ibu-ibu, menisbahkan terhadap diri kita. Salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jamain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.